Halo teman-teman, Hai, kami dari SMA Santo Aloysius. Saya Jonathan. saya Joseph. Tunggu. Kayaknya nggak enak kalau hitam putih. Nah, Itu kamu bawa apa? ini namanya Gravity Power Car. Coba mungkin boleh dijelaskan mungkin buat teman-teman yang nggak tahu apa itu Gravity Power Car. Gravity Power Car merupakan sebuah rancangan mobil yang dapat bergerak tanpa adanya mesin ataupun bahan bakar. Mobil ini dapat bergerak hanya menggunakan tenaga gravitasi saja loh. Keren bukan? Oh, keren. Nah, tujuan dari kami membuat ini Tujuannya adalah kami ingin membuktikan bahwa hukum energi dan gravitasi bekerja pada mobil ini. Nah, jadi tujuan utamanya Kami juga ingin membuktikan bahwa beban ini itu sangat berpengaruh pada jarak dan kecepatan dari mobil ini. Nah, coba mungkin boleh dilihat ya. Nih, lihat Jangan ini. terlalu dekat, Oh, jangan iya. terlalu dekat. Nah, untuk bahan dari mobil ini rangkanya dari apa ini? Kami membuatnya dari duplex. Nah, untuk dari panjang sini ke sininya yaitu 37,5 cm. Nah, sedangkan untuk lebarnya yaitu 19,2 cm. Nah, di sini dapat dilihat ada katrolnya. Katrol ini terdapat kertas agar tali yang nanti akan diikatkan mudah bergeraknya. Kertas ini setebal 0,7 cm. Nah, lalu di dekat poros roda belakang ini ada ballpoint setebal 0,8 cm. Nah, rodanya di sini kami menggunakan kaset CD bekas. Lalu ada ini tutup botol jumlah 8. Untuk cara kerjanya, mari kita lihat. Mari saksikan ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kami akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari Gravity Power Car yang telah kami buat. Mari kita lihat. Nah, jadi di sini kita taruh mobilnya di atas permukaan dengan bidang datar. Nah, lalu bebannya di sini kita kaitkan di antara katrolnya. Lalu benangnya kita kaitkan pada poros belakang rodanya. Lalu jika sudah, kita dapat melepas. Nah, lalu mobilnya dapat berjalan tanpa adanya dorongan. Ya, variabel bebas yang kami gunakan adalah beban. Kami menyiapkan 3 beban yang berbeda. Yang pertama itu 180 gram, yang kedua 232 gram, yang ketiga adalah 292 gram. Nah, sekarang saya akan menunjukkan data-datanya, cara mengolah, serta aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, setelah kalian menyaksikan bagaimana cara kerja dari Gravity Car, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan data dari pada saat Gravity Car sedang berjalan di sebuah bidang datar. Di sini menggunakan pertanda, yaitu setiap 45 cm saya akan memberi tanda-tanda dan tanda. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk melihat waktu serta jaraknya itu adalah Avitemux. Nah, ini dia. Saya akan menunjukkan caranya. Nah, pada saat 45 second, di sini kelebihan dikit ya, kita mundurkan saja ke titik yang kita mau. Nah, di sini ya. Pada 45 cm, kita membutuhkan waktu 2,494 detik. Nah, jangan lupa untuk mencatatnya ya. Nah, setelah mencatat, kita membutuhkan sebuah aplikasi, yaitu Microsoft Excel. Nah, ini dia data-data yang telah saya ambil. Nah, untuk beban jatuhnya juga jangan lupa untuk dicatat ya. Nah, kalian melihat grafik ini. Yang berwarna biru ini adalah grafik saat mobil itu mengalami percepatan. Nah, ini dia persamaan trend line dari percepatannya. Dan yang mana ungu itu didapat saat mobil mengalami perlambatan. Nah, ini dia. Ini persamaan trend line-nya. Nah, bagaimana cara mendapatkan kecepatannya? Kecepatan serta perlambatannya itu didapatkan dari 2 dikali dengan yang angka berada di sebelah kiri X kuadrat di masing-masing trend line ya. Nah, V0-nya itu didapatkan dari angka di sebelah kiri X di masing-masing trend line. Nah, ini dia VT. Saya mendapatkan VT itu dari menggunakan rumus V0 ditambah A
dikali dengan T. T-nya itu T saat bendanya jatuh. Dan kita akan mendapatkan V rata-rata. Nah, setelah ini kita membutuhkan waktu T. Waktunya. Waktu pada saat benda itu berhenti. Atau pada saat waktu berhenti, benda berhenti di jarak maksimum. Hanya itu didapatkan dari yang ini adalah tinggi beban digantung. Dari beban digantung hingga lantai. Dan ini adalah sesaat sebelum benda itu jatuh. Saya mendapatkan 2 cm atau 0,02 meter. Nah, ini dia datahannya. Massa yang saya gunakan pada saat beban gantung itu 0,18 kg atau 180 gram. Gravitasinya menggunakan 9,8 dan delta EP-nya saya menggunakan rumus M dikali dengan G dikali dengan H. Nah, massanya itu massa bebannya saja. Nah, untuk energi kinetiknya saya menggunakan rumus setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, untuk M di energi kinetik saya menggunakan massa total, yaitu massa mobil ditambah dengan massa beban, dan V maksimum untuk V-nya. Nah, setelah itu saya mendapatkan efisiensi. Karena efisiensi harus dalam bentuk persen, saya mengalihkannya dengan 100% dan didapatkanlah ini. Nah, begitu di setiap percobaannya ya. Nih, saya menggunakan seperti ini, tabel per tabel. Nah, setelah dapat, kalian membutuhkan standar deviasi atau simpangan bakunya, atau plus minus juga bisa disebutnya. Nah, ini dia. Saya mengumpulkan semua percobaan yang telah saya lakukan dalam satu tabel seperti ini. Nah, di sini kalian dapat melihat beberapa grafik yang telah saya sediakan, yaitu pertama itu ada grafik jarak terhadap massa beban dan satunya lagi adalah grafik kecepatan terhadap massa beban. Dan dapat saya simpulkan bahwa semakin besar massanya itu, maka jarak serta kecepatan itu akan bertambah. Seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Jadi, setelah melakukan percobaan gravity powered car dengan massa beban yang berbeda-beda, dan juga setelah kami olah datanya, kami mendapatkan bahwa beban terberatlah yang memiliki efisiensi yang terbaik. Juga jarak dan kecepatannya akan semakin besar pula. Nah, gimana? Keren bukan? Jadi, kami itu Gravity Power Car milikmu.